Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nayur qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun balil insanu ala nafsihi basira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani Aceh Tenggara, Kota Cane, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam syahada atau di alam dunia ini pada hakikatnya kita mencari jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada hambanya supaya hambanya itu benar-benar mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya untuk memahami bahwa dirinya itu memang asalnya adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwa sesungguhnya Rabbmu, aku ini kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kenapa Allah itu menjelaskan dirinya bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita? Karena Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, kata Allah. Kalaulah asalmu itu adalah aku, tentu pulang dan kembali kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita itu adalah dari Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Lalu bagaimana untuk pulang dan kembali kepada Allah kalau kita hidup di alam dunia ini belum mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin? Apakah cukup kita mengenal Allah itu hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan? Kalau kita mengenal Allah hanya sebatas mengenal nama, huruf dan tulisan, lalu itu yang kita katakan Allah Rabbul Izzati, maka itu adalah suatu jalan yang tersesat bagi diri kita. Bukankah Allah menjelaskan kepada kita wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin? Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku bertuhan kepada aku, mengaku dia menyembah aku, mengaku dia mengingat akan diriku. Tapi yang dia tuhankan, yang dia sembah dan yang ingat bukanlah diriku, kata Allah. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah, lafaz Allah dan tulisan Allah. Apakah huruf dan lafaz Allah itu yang dikatakan Allah, itu yang dikatakan Rabbul Izzati? Kalaulah lafaz Allah dan huruf Allah, Bapak Ibu, huruf alif lam lam ha itu yang kita katakan Tuhan Rabbul Izzati, kemudian itu yang kita ingat, itu yang kita hadirkan di dalam pikiran dan hati kita. Itu artinya bahwa kita telah menjadikan lafzul jalalah, lafaz Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Maka disinilah baginda Rasul mengingatkan akan umatnya supaya umatnya itu tidak tergelincir hidupnya. Apa kata Rasul? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah tulisan Allah, menyembah lafaz Allah, huruf Allah,
maka itu adalah suatu kekafiran. Kafir itu maknanya adalah tertutup. Kalaulah kafir itu maknanya tertutup, apanya yang tertutup dan tertutup dari apa? Yang tertutup itu hatinya. Daripada apa? Daripada dia mengenal Tuhannya. Maka orang yang tidak mengenal Allah, maka itulah yang katakan hati yang tertutup yang disebut namanya kafir. Maka lawan daripada kafir, lawan daripada tertutup itu adalah iman. Kalau kafir itu maknanya tertutup, maka iman itu maknanya terbuka. Makna terbuka di mana hatinya itu telah mampu mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Maka disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, al-imanu an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu kata Rasul di mana kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Makanya Imam Ali, Syekh Junaid dan orang-orang arif billah menjelaskan apa yang tersimpan di dalam dadanya, apa yang tersembunyi dalam rahasia dirinya. Diungkapkannya melalui kata-kata supaya orang paham dan mengerti makna yang sebenarnya dari apa yang dia ibadati itu. Apa kata beliau? La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Rabb kami kalau Rabb kami yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum kami lihat, belum kami temui. Itu artinya Allah itu kita sembah, betul-betul kita telah melihat dan menyaksikannya. Karena Allah itu bukan gaib. Kalau dikatakan gaib, itu bagi yang tak mengenal. Makanya gaibnya itu tiada tersembunyi kalau dia telah nyata dan telah zahir pada segala yang wujud ini. Maka disitulah Allah menjelaskan dan mengutarakan akan rahasia dirinya. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah zat yang awal. Zat yang awal itu maksudnya tidak ada ujung dan permulaannya. Kalau tidak ada ujung dan permulaannya, sebenarnya Allah itu tiada awal. Itu maksudnya. Wal akhir. Dia zat yang akhir. Tidak ada kesudahannya. Tidak ada pangkalnya. Itu maknanya dia tiada akhir. Waz-zahir. Dia adalah zat yang nyata, zat yang zahir. Namun zahirnya, nyatanya telah nyata pada segala yang wujud ini. Walaupun Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun karena dia yang wujud satu-satunya, dahulunya, sekarang dia yang akan datang, maka segala wujud, segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan kezahiran dirinya. Ustaz ulangi lagi Bapak Ibu. Walaupun Allah itu zahir, walaupun Allah itu wujud, wujudnya itu laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil hawadits lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ingat kata Ustaz, karena dia adalah wujud yang awal akhir, yang dahulu sekarang dia akan datang, tidak ada wujud yang lain selain pada dirinya. Itu maknanya segala wujud, segala yang berbentuk dan berupa itulah wujud kenyataan rupa dirinya. Dan dialah wujud yang batin. Batinnya tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Maka disitulah Allah menjelaskan akan rahasia kewujudan dirinya yang maha ahad, yang maha tunggal itu. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah oleh dirimu, karena aku adalah wujud yang tunggal, awal, akhir dan zat, batin. Maka aku telah meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah sudah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu gaib di dalam wujud keesaan Allah. Kan Allah cuma yang ada Ustaz. Kan Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada dan yang wujud, kenapa ada sesuatu? Makna sesuatu itu secara makna hakikatnya hanyalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman bahwa Allah sajalah yang ada pada segala yang ada.
Kalau Allah yang ada pada segala yang ada, maka makna sesuatu itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Inilah rahasianya Allah itu. Dia telah nyata, dia telah zahir, dia telah wujud pada segala bentuk dan rupa. Itu makna yang sebenarnya, bahwa segala bentuk dan rupa itu wujud kezahiran nyatanya rupa diri Allah. Maka Allah itu amatlah sangat terang Bapak Ibu. Jangan dikatakan Allah itu gaib, jangan dikatakan Allah itu batin. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, itu artinya belum mengenal akan Tuhannya. Padahal batinnya Allah itu dan gaibnya Allah itu sudah wujud dan telah nyata pada segala yang ada ini. Itu artinya segala yang wujud ini, inilah wujud nyatanya yang batin itu. Segala yang ada ini, inilah wujud nyatanya diri yang gaib itu. Makanya disampaikan oleh orang arifin, oleh orang arif billah, dia bersembunyi di dalam terang. Dia berselindung di dalam terang. Makna yang sebenarnya dia berselindung di dalam terang, bahwa segala yang terang itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Maka di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah terang. Di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah wujud dan nyata. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur langit dan bumi. Kalau Allah itu adalah nur, nur itu jangan dipahami maknanya adalah cahaya. Itu bahasa metafora. Kalau tidak diartikan nur itu dengan cahaya, lalu apa makna yang hakikinya daripada nur itu? Nur itu maknanya terang, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya wujud, wujud itu maknanya nyata. Jadi Allah nur. Allah itu benar-benar terang, jelas, wujud dan nyata pada langit dan bumi. Itu maknanya. Bahwa 7 petala langit dan bumi isi di antara keduanya, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyata akan terangnya rupa dirinya. Pertanyaannya, kalau Allah itu nur, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang wujud? Atau apakah nur itu yang nyata? Atau sebaliknya, Allah itukah yang nur, wujud, terang dan nyata itu? Tentu pandangan hakikat Bapak Ibu, bukan nur itu yang nyata, bukan nur itu yang terang. Yang terang itu, yang nyata itu adalah Allah. Allah itulah yang wujud, nyata, terang dan jelas. Maka Allah menggunakan bahasa metafora. Allah itu nur. Allah itu yang nyata. Bukan nur itu yang nyata. Walaupun nur itu artinya nyata, jelas, terang. Hakikatnya bukan nur itu yang terang dan jelas. Akan tetapi Allah itulah yang terang, jelas, wujud dan nyata. Karena dia adalah terang, wujud, jelas, dan nyata. Maka dikatakan Allah itu nur samawati wal ard. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, dia tidak pernah mengatakan Allah itu gaib dan Allah itu batin. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah wa man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin. Memang Allah adalah wujud yang hayat, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat dan iradat. Dia yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu artinya makna yang sesungguhnya, bahwa dialah sebenar-benarnya yang ada semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain daripada rupa dirinya itu. Maka dia telah nyata pada segala yang ada. Dia telah wujud pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Jadi kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah nyata, tak mampu juga dia memandang nyatanya dan wujudnya Allah itu yang katakan namanya butuh sange Bapak Ibu.
benar-benar buta. Contoh yang selalu Ustaz utarakan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau beras sudah menjadi nasi, lalu tak mampu pula Bapak Ibu memandang beras yang telah nyata pada nasi, itu yang butuh sange itu. Mestinya ketika memandang nasi itu yang terpandang beras. Bahasa kiasnya pandangan zohir yang terpandang itu nasi, tapi pandangan hati yang terpandang itu adalah beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras yang telah wujud dan nyata pada nasi, apa namanya ibu? Butuh sange. Baso kutah canenya apa tuh? Butuh. Itu butuh sange. Buta. Itu dia makna. Itulah tuh maknanya. Itulah rahasianya. Maka jangan dipisahkan diri Bapak Ibu itu dengan Allah. Jangan diceraikan diri Allah dengan diri Bapak Ibu. Diri Allah dengan diri kita dengan diri Allah itu dalam bahasa kiasnya dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dia adalah dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, maknanya itu adalah Ahad Esa Bapak Ibu. Selalu Ustaz utarakan lagi sama Bapak Ibu nih. Plastik dengan botolnya nih Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, berpisahkah botol dengan plastiknya? Berpisahkah plastik dengan botolnya? Enggak. Kalau botol dengan plastik dengan botol tidak berpisah, itu artinya bahwa botol dengan plastik itu hakikatnya Esa satu. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu memandang botol yang terpandang apa? Yang terpandang itu adalah plastik. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Ibu memandang botol yang terpandang plastik, kenapa Bapak Ibu terpandang plastik pada botol? Lalu apa botol ini bagi plastik? Apa botol ini bagi plastik? Botol inilah bentuk dan rupa plastik. Disitulah plastik mengatakan kepada botol, wahai botol, dimanapun kamu berada, kata siapa tuh? Kata plastik, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu di meja, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu diletakkan di lantai, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena dirimu itu adalah wujud nyatanya rupa diriku. Begitu Allah menjelaskan kepada kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dianya Allah, aku ini kata Allah. Tetap hadir menyertai dirimu, di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan wujud rupa diriku. Karena apa? Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Jadi kalaulah diri kita ini wujud nyatanya rupa diri Allah, disitulah rahasianya, di mana ada kamu, disitulah nyatanya rupa diriku. Karena dirimu itu tiada lain wujud nyatanya aku. Disitulah Allah katakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan aku. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu. Apa ya Bapak Ibu menjelaskan dan memahami makna yang Ustaz sampaikan itu. Kita bawa contoh lagi. Air dengan embun. Air dengan buih. Air dengan ombak, air dengan gelombang. Pertanyaannya, berpisahkah air dengan embun, berpisahkah air dengan buih? Tidak berpisah. Itu maknanya, siapa yang sudah mengenal namanya embun, pasti dia kenal air. Siapa yang sudah memahami namanya buih, pasti dia memahami namanya air. Walaupun embun dan air tidak dikatakan air, namun embun dan buih itu hakikatnya tiada lain adalah air itu sendiri. Inilah maknanya yang dikatakan oleh Rasul. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal embun, pasti dia kenal airnya.
Siapa yang kenal bui pasti dia kenal dengan air. Walaupun embun dan bui tidak dikatakan air, namun hakikatnya embun dan bui itu tiada lain, itulah air itu sendiri. Itu yang dikatakan embun, bui dengan air dua yang tiada berpisah. Maknanya adalah Esa. Kalau dihantarkan dengan bahasa kaji, zat dengan sifat. Zat dengan sifat itu tidak pernah berpisah cerai. Balik lagi kita ke botol dengan plastik. Nah, kalau kita gunakan bahasa zat dengan sifat, Bapak Ibu yang menjawabnya, Ustaz bertanya, antara plastik dengan botol, ibu-ibu dulu, mana yang zat dan mana yang sifat? Zat. Zat itu adalah plastik. Yang sifat? Alhamdulillah lah, khatam gaji Bapak Ibu mah. Cepat kita selesai ngaji dah, khatam namanya nih dah. Untuk melihat zat, lihatlah kepada sifat. Karena sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, itu makna yang sebenarnya. Sifat itulah sebenarnya wujud nyatanya zat itu yang sungguh-sungguhnya. Maka dimaknailah yang dikatakan sifat itu. Sifat itu adalah zat yang disifati. Nah, itu. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya dalam pandangan hati, sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Itu maknanya. Karena yang zohir itulah kenyataan yang batin. Kalau yang zohir itu kenyataan yang batin, itikot ke dalam hati, jazamkan ke dalam hati. Bahwa yang zohir itulah sebenarnya, yang batin itu Bapak Ibu. Kalaulah yang zohir itu, itulah yang batin yang sebenarnya. Ustaz mau nanya lagi sama Bapak Ibu. Antara zohir dengan yang batin, mana yang sebenar wujud, yang zohir atau yang batin? Yang batin yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu yang batin. Kalau yang batin yang sebenar wujud, yang batin yang sebenar ada, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zohir ini kenyataan yang batin, maka kenyataan yang batin itu siapa sebenarnya? Iya, yang batin itu sendiri. Itulah hubungan kita dengan Allah. Jadi siapa yang sudah mengenal dirinya, bahwa dirinya ini bahagian daripada diri Tuhan, maka dialah yang sampai ke Tuhan. Contoh Bapak Ibu, matahari dengan sinarnya. Yang bisa sampai ke matahari itu adalah sinarnya. Walaupun sinarnya tidak dikatakan matahari, namun sinarnya itu tiada lain adalah matahari itu sendiri. Disitulah dikatakan wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Kalau kita sudah paham apa yang disampaikan Allah, bahwa diri Bapak Ibu bahagian daripada diri Allah, maka diri yang sampai kepada Allah itu adalah orang yang paham dan mengerti bahwa dirinya adalah bahagian daripada diri Allah. Diri yang bahagian daripada diri Allah, itulah yang bisa sampai kepada Allah itu. Maka untuk lebih paham dan mengertinya kita, mana yang bahagian diri Allah pada diri Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum datangnya ajal, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, sebelum usia umur kita habis, di mana Bapak Ibu mestinya telah tuntas urusan Tuhan pada diri. Telah khatam masalah Allah pada diri. Jangan sampai buta diri kita ini mengenal dan memahami Allah itu. Siapa yang buta memahami Allah pada dirinya, ya, keburuan mati sebelum kenal Tuhan, itu orang yang tersesat. Buka surat Bani Israil ayat 72. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila.
Barang siapa yang buta di dunia, maka dialah yang buta di akhirat. Wa adallun sabila, dialah orang yang tersesat jalannya. Lalu Bapak Ibu berpikir, menilik dan meniti ke dalam diri, buta yang bagaimana yang dikatakan Allah itu yang tersesat dan tempatnya di neraka? Apakah buta mata yang zahir di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang diterangkan Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati yang ada dalam dada itu maksudnya, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya juga akan pernah mampu mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku di waktu hidupnya, maka ketika matinya dia juga gak pernah mampu mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, inna rabbaka ahata bin nas. Aku ini telah nyata pada dirimu, zahir dan batin. Pasti kamu tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirimu. Maka itulah sebenarnya orang yang tersesat. Jadi makna buta yang sesungguhnya, makna buta yang hakiki adalah orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan kafir. Kafir itu tertutupnya mata hatinya karena dia tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan itu dikatakan orang yang terbuka, terbukanya mata hatinya melihat dan menyaksikan Tuhan. Itu yang disebut namanya dengan iman. Maka iman itu kata Rasul, al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman itu kamu sudah melihat dan menyaksikan Allah Rabb yang kamu ibadati itu. Di sinilah pesan Nabi kepada kita, antak budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Rabbmu seolah-olah kamu melihat dan menyaksikannya. Makna ka'annaka itu makna hakikinya. Sembahlah olehmu Rabbmu itu sebenar-benarnya kamu sudah melihat dan menyaksikannya. Disitulah pesannya Nabi tadi. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyaksikan Tuhannya yang dia ibadati, maka itu adalah suatu kekafiran. Maka ibadah yang kita lakukan selama ini kalau kita tidak mengenal Allah, itu menjadi hampa dan sia-sia Bapak Ibu. Apa kata Rasul kepada kita? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahmu kalau kamu belum mengenal Tuhan yang kamu ibadati itu. Makanya supaya ibadah kita itu sah, kenalilah Allah itu dengan sempurna, zahir dan batin. Itulah yang dikatakan amal ma'rifat. Itu yang disebut namanya amal daimun. Meninggal kita, karena kita sudah mengenal akan dirinya, itulah orang yang lurus, orang yang terang, jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Rupanya untuk pulang dan kembali kepada Allah, jangan ditunggu datangnya ajal dan kematian. Pulang dan kembali kepada Allah, jangan Bapak Ibu pahami seperti Bapak Ibu menemui ayah bunda Bapak Ibu di kampung, di Aceh besar. Tapi pulang dan kembali kepada Allah itu di waktu hidup ini, pada saat dan detik ini. Ini yang diingatkan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Walaupun dia nyata, walaupun dia zahir, walaupun dia wujud, walaupun dia tunggal semata-mata, kamu tidak akan pernah bisa melihat dirinya. Kecuali kamu benar-benar mati.